Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, jika pada hari ini Jumat tanggal 10 April 2020 kita masih diberi kesempatan untuk merayakan ibadah Jumat Agung yang di dalamnya akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus yang hanya dapat diikuti oleh anggota sidang jemaat. Demikian penjelasan tata ibadah pada hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Masih dalam suasana social distancing, physical distancing yang dianjurkan oleh pemerintah karena pandemi virus corona yang melanda negeri ini dan di beberapa belahan dunia. Dari rumah kita masing-masing, kita bersatu sejenak untuk menghayati penderitaan Kristus di Bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini bersama-sama dengan umat di seluruh dunia, kita kembali memasuki suasana duka yang sangat membengkak dalam perjalanan sejarah dunia dan peradaban manusia. Pada hari ini, kita dari 2000 tahun yang lalu di sana di Bukit Kalvari, Yesus Kristus Anak Allah telah menyusuri jalan kesengsaraan Via Dolorosa yang ditapakinya mengalami puncak dari segala siksa dan penderitaannya. Dia berada dalam keadaan lemah terkulai, tergantung di antara langit dan bumi. Dia menjalani eksekusi hukuman mati di kayu salib. Ia diam 1000 bahasa. Ia menanggung sengsara dan sangat menderita. Lihatlah manusia itu. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Ia diikat karena merendahkan kita. Ia diremukan karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Bersama-sama kita mengangkat satu kidung pujian dan menyanyikan kidung jemaat nomor 169 bait pertama hingga bait yang ketiga, memandang salib Raja Kristus. Memandang salib
Dengan mata iman yang memandang kepada salib Kristus, marilah kita tahbiskan ibadah Jumat Agung ini. Ibadah Jumat Agung dan sakramen perjamuan kudus ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera serta kekuatan dan penghiburan dari Yesus Kristus yang telah disalib karena dosa-dosa manusia menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan perak atau emas, melainkan Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jemaat, saya silakan dulu. Kita kembali mengangkat satu kidung pujian dengan menyanyikan kidung Jumat nomor 183, bait pertama dan bait yang kedua, menjulang nyata atas bukit kala. Menjulang nyata atas bukit kala. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki saat hening sejenak
untuk secara pribadi mau mengakui dan menyesali dosa dan kesalahan kita, agar kita menjadi layak di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, inilah kami orang-orang berdosa yang senantiasa membutuhkan belas kasihan dan pengampunan-Mu. Tolong kami untuk dapat menghayati, memaknai dan mensyukuri pengorbanan Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan senantiasa mau berteladan kepadanya, sehingga kami sungguh-sungguh diperbaharui dan dapat memberi hidup kami kepadamu dan berbagi hidup dengan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami berdoa. Amin. Kita kembali mengangkat saksi pujian yang menyanyikan Kidung Jemaat nomor 35, bait pertama dan bait kedua, tercurah darah Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengenal berita anugerah dan petunjuk hidup baru.
Umat yang dikasihi Tuhan, di hari perayaan Jumat Agung ini, bukti nyata kasih Allah yang berkenan menebus setiap dosa manusia dengan curahan darahnya di atas kayu salib telah mewujud nyata. Firman-Nya bagi setiap orang yang mengaku dosa dan bersedia hidup dalam pertobatan berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, kita pun dipanggil untuk melayani kehidupan baru sebagai manusia baru di jalan yang dikehendakinya. Untuk itu dengarkanlah petunjuk hidup baru yang dinyatakan di dalam surat Kolose 3 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17 yang berkata demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Bersabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidupmu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kenyataannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan mengambil dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 441 bait pertama dan bait kedua, Ku Ingin Menyerahkan. Supaya
Marilah kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Cuma silakan duduk dan mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Allah di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini, melayani umat kepunyaan dan memberi dirimu mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa manusia. Engkaulah Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, penebus dosa kami, yang membuat kami dapat mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Di hari peringatan kematian Tuhan Yesus, kami umat bersyukur ya Tuhan, Engkau terus menyertai kami, sehingga walaupun di dalam keadaan pergumulan karena wabah virus corona, namun kami boleh terus beribadah bersama-sama selaku persekutuan jemaat, secara khusus memperingati pengorbanan Tuhan bagi kami. Di tengah-tengah persekutuan ini firman-Mu hendak diberitakan. Kiranya Tuhan menolong kami, terus menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, dan kami terus menghayati dan mensyukuri pengorbanan Tuhan bagi kami. Kami boleh senantiasa melakukan firman-Mu sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam ketaatan, karena kami telah ditebus dengan darah yang mahal di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, bersabdalah bagi kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan menurut buku Amanat Kristen Indonesia atau BAKI yang diterbitkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Bacaan firman Tuhan pada hari Jumat Agung ini terdapat di dalam Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan pasal 19 ayat 42. Namun saya tidak akan membaca semua bahagian firman ini. Kita membaca secara khusus perikop tentang kematian Tuhan Yesus, yaitu di dalam Injil Yohanes 18 pada ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-42. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayat 42. Yesus mati. Sesudah itu
Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena itu, hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Sampai disitulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mau mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Hosea. Umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat dimanapun Anda berada. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun kita masih berada dalam suasana social distancing karena wabah virus corona yang masih melanda negeri kita.
Namun kita bersyukur sebagai persekutuan jemaat Tuhan, kita dapat beribadah di hari raya Jumat Agung ini. Tema kita dalam renungan ibadah saat ini adalah jalan salib, jalan yang baru untuk menemukan Allah. Jalan salib, jalan yang baru untuk menemukan Allah. Umat Tuhan tidak dapat dipungkiri. Berat rasanya dalam kondisi sekarang ini. Mungkin kita merasa jenuh harus terus-menerus tinggal di dalam rumah. Mungkin juga kita sudah merasa lelah dengan situasi ini. Karena kita tidak dapat beraktivitas secara normal. Mungkin kita diliputi rasa takut atau khawatir. Bagaimana kalau kita tertular? Atau bagaimana kalau keluarga kita ada yang tertular? Dan seterusnya. Mungkin juga kita terus bertanya-tanya, kapan ini semua akan berakhir? Inilah perasaan-perasaan atau penderitaan yang kita rasakan akhir-akhir ini. Namun di hari raya Jumat Agung ini, ada satu hal yang perlu untuk kita sadari dan kita ingat, yaitu bahwa penderitaan kita, apa yang kita rasakan saat ini, belum apa-apa jika dibandingkan dengan penderitaan Yesus bagi kita. Penderitaannya di atas kayu salib, penderitaan yang sungguh mengerikan, penderitaan yang amat sangat berat yang ia alami sebagai seorang anak manusia. Karena itu dalam situasi sulit yang kita hadapi saat ini, walaupun berat, tetapi kita diingatkan untuk tetap bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Karena sekalipun sulit, kita pasti dapat menanggungnya dalam pertolongan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Sesungguhnya siapakah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita tidak layak untuk menerima anugerah penebusan ini. Kita semua adalah domba-domba yang bercacat celah. Tidak ada seorang pun yang benar. Kata firman Tuhan di dalam surat Roma, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi sekali lagi terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur bagi Tuhan yang rela mengorbankan tubuh dan darahnya, supaya jangan kita dihukum oleh karena dosa-dosa kita, melainkan kita boleh ditebus, diselamatkan, dan dibenarkan. Mengapa Yesus mau melakukan semuanya itu? Mengapa Allah berkenan merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menanggung hukuman dosa dunia? Jawabannya kita telah baca dalam berita anugerah pada hari ini. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 yang sering kita dengarkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya oleh karena kasih. Satu-satunya alasan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib adalah hanya karena kasih-Nya yang begitu besar. Hanya karena kasih Ia tergantung 12 jam di antara langit dan bumi. Hanya karena kasih Dia rela dihina, dicerca, diludahi, dicambuk, hingga akhirnya dipaku dan mati di atas kayu salib. Banyak orang, ada orang-orang tertentu, orang-orang yang tidak percaya, yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati dan Yesus tidak pernah bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Banyak orang yang tidak percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus untuk menebus dosa manusia. Mereka tidak percaya. Tapi firman Tuhan hari ini jelas. Dikatakan bahwa Yohanes saksi mata yang menuliskan kebenaran ini, meyakinkan semua pembaca Injilnya bahwa ini adalah peristiwa yang sungguh benar. Bahwa sesudah Ia mati di atas kayu salib, Ia melihat para prajurit itu menusuk lambung Tuhan Yesus, ditikam dengan tombak sehingga keluar air dan darah. Dalam logika kita manusia, di manakah ada manusia yang dapat hidup lagi kalau lambungnya sudah ditikam? Maka jelaslah bahwa Yesus telah benar-benar mati di atas kayu salib. Kesaksian Injil Yohanes pasal 18 dan 19 yang kita baca tentang penderitaan sampai pada penyaliban Tuhan Yesus menjadi bukti nyata dalam sejarah manusia bahwa sungguh Tuhan kita telah mengalami penderitaan dan mengorbankan dirinya bagi keampunan dosa manusia. Tidak ada penderitaan yang melampaui kesakitan dan kesengsaraan yang dialami Yesus bagi kita. Penderitaan kita, seberapapun itu mengerikan, tidak akan pernah melampaui penderitaan Kristus bagi kita. Mengapa? Sekali lagi hanya satu alasan. Sebab Ia mengasihi kita. Umat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tema renungan Jumat Agung ini adalah jalan salib, jalan yang baru untuk menemukan Allah. Bila ada jalan yang baru, yaitu salib Yesus, yang pada akhirnya memulihkan hubungan manusia dengan Allah, maka tentu ada pula jalan yang lama. Jalan yang lama tentu adalah jalan hidup kita yang penuh dengan dosa. Sebagaimana kita juga menjumpainya di dalam pembacaan kita. Injil Yohanes pasal 19 dimulai dari pasal 18, di mana Rasul Yohanes mencatat dengan jelas bagaimana dosa para murid dan orang-orang yang berkaitan langsung dengan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, mulai dari peristiwa penangkapan sampai pada kematiannya di atas kayu salib. Dalam bahagian ini ada 8
perikop dalam pasal 18 sampai 19 ini, di mana kita dapat membaca Yesus ditangkap, Yesus diadili di hadapan Hanas dan Kayafas. Kemudian Petrus menyangkal Yesus. Yesus di hadapan Pilatus. Yesus dihukum mati. Yesus disalibkan. Yesus mati. Lambungnya ditikam. Dan Yesus dikuburkan. Dalam 8 perikop ini, kita bisa menjumpai di dalamnya ada perilaku-perilaku manusia yang berdosa. Dimulai dari pengkhianatan Yudas yang membawa pasukan prajurit untuk menangkap Yesus di Taman Getsemani, di mana Yudas jelas menunjukkan kasih yang pura-pura ketika ia menyerahkan Yesus dengan sebuah ciuman. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 48 dikatakan, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Kasih yang pura-pura. Itulah yang rupanya menjadi karakter Yudas yang diperlihatkan selama ini. Selama menjadi murid Yesus, ternyata ia tidak benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Di depan Yesus ia bersikap baik, tetapi di belakang Yesus ia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Bukankah ini sebuah kasih yang pura-pura? Dan bukankah hal ini juga seringkali menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Ketika kita pun tanpa sadar memiliki kasih yang pura-pura dalam kehidupan sosial kita bersama dengan orang lain. Mungkin di lingkungan keluarga kita, mungkin di lingkungan pekerjaan kita, mungkin juga di dalam persekutuan kita. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita menyapa mereka, kita memeluk, kita merangkul. Bahkan kalau sudah akrab, kita juga saling mencium pipi kiri, pipi kanan bagi mereka yang tentu tidak berlawanan jenis. Karena keakraban, karena rasa persaudaraan, karena kita merasa bahwa mereka adalah orang yang dekat dengan kita. Tetapi ternyata ada orang yang melakukan hal-hal seperti itu hanyalah pura-pura. Kasih yang pura-pura menunjukkan keakraban, kebaikan di depan orang tertentu, tetapi di belakang membicarakan teman atau sahabatnya, menjelek-jelekan, berbicara, memfitnah atau menceritakan hal-hal buruk tentang keluarganya, teman atau sahabatnya tersebut. Itulah sebuah kasih yang pura-pura. Kita menusuk orang lain dari belakang, sama seperti Yudas memperlakukan Tuhan Yesus. Kasih yang pura-pura itulah dosa yang kita dapat lihat dalam bagian firman Tuhan ini. Kemudian di bagian lainnya Petrus menebas telinga hamba imam besar dalam peristiwa penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Seorang hamba yang bernama Malkus dipotong telinganya oleh Simon Petrus. Di situ nampak ada sikap membalas yang jahat dengan yang jahat. Dan itu pun sering kali terjadi dalam hidup keseharian orang-orang percaya.
Kita tidak puas bila kita belum membalas orang yang menjahati kita. Kita harus membalas. Sulit untuk kita mengampuni. Kita lebih memilih untuk membalas daripada kita memilih untuk mengampuni. Itulah kecenderungan kita. Walaupun kita menyebut diri kita sebagai orang-orang Kristen. Selanjutnya di pengadilan Tuhan Yesus ada banyak dosa yang terjadi di sana. Ada kebohongan, ada ketidakadilan, ada sumpah palsu, ada saksi palsu. Ini pun masih mewarnai kehidupan orang-orang percaya. Ketika masih ada ketidakjujuran, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, pemutarbalikan fakta. Karena uang yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Lalu peristiwa penyangkalan Petrus. Ketika Yesus sedang diadili di luar pengadilan, Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Ini juga hal yang masih terjadi ketika orang percaya malu mengakui identitasnya, menyembunyikan identitas kekristenannya, menyangkali identitas kekristenannya untuk mencari aman, atau untuk mencari harta dunia, mencari popularitas dan seterusnya. Belum lagi sikap Pilatus yang mencuci tangan terhadap perkara Yesus. Sikap para prajurit yang menghina dan merendahkan Tuhan Yesus. Sikap orang banyak yang mengolok-olok Tuhan Yesus. Semuanya adalah gambaran sekaligus kenyataan kehidupan di dalam dosa. Namun terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bersedia menanggung semua dosa manusia. Sehingga oleh pengorbanannya kita semua beroleh penebusan dosa. Dan kita dapat dipersatukan dengan Allah. Berjumpa dengan Allah dalam persekutuan iman, pengharapan, dan kasih. Kita menemukan Allah yang menerima kita menjadi anak-anak tebusan. Sehingga hari ini, ketika kita merayakan Jumat Agung, hari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, ada 2 hal yang patut untuk selalu kita ingat dan kita lakukan. Yang pertama, bersyukur karena kita punya Allah yang sangat mengasihi kita. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, bertobat dan hidup dalam ketaatan. Mau meninggalkan dosa, mau meninggalkan jalan yang lama, dan mau selalu berjalan di jalan yang baru, yaitu jalan keselamatan yang telah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Kita melihat kepada contoh-contoh orang yang mau hidup dalam ketaatan dan bertobat. Di dalam firman Tuhan, kita bisa menyaksikan bagaimana pertobatan Simon Petrus, sehingga dia menjadi rasul yang besar. Kita bisa melihat bagaimana seorang Simon dari Kirene yang bersedia memikul salib Yesus, mengorbankan dirinya, tenaganya, memikul salib yang tentu tidak ringan. Kita bisa melihat teladan seorang Yusuf dari Arimatea yang mau melayani Tuhan Yesus dengan menguburkan mayatnya di sebuah kubur yang baru. Dan juga Nikodemus yang tidak lagi meninggikan statusnya sebagai majelis Sanhedrin, dia merendahkan dirinya dan dia pun mau melayani Yesus dan menguburkan mayat Yesus. Itulah contoh-contoh
dalam sakramen perjamuan kudus. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan makan dan minum dari roti atau anggur perjamuan apabila kita tidak sungguh-sungguh mau bertobat. Apabila kita masih memiliki kasih yang pura-pura. Apabila kita masih suka membalas yang jahat dengan yang jahat. Apabila kita masih suka berkata dusta. Apabila kita masih suka bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Apabila kita masih suka merendahkan orang lain. Dan berbagai macam dosa-dosa lain. Jangan makan perjamuan kudus. Sebab perjamuan kudus harus dilakukan dalam kesadaran bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya untuk kita. Ia sangat mengasihi kita. Ia mau mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita juga harus mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita yang ada di dalam kehidupan kita. Marilah umat yang dikasihi Tuhan, belajar dari firman Tuhan hari ini. Pengorbanan Kristus bukan pengorbanan yang main-main. Pengorbanan Kristus menuntut pengorbanan kita juga untuk bersedia menanggalkan manusia lama kita, menanggalkan jalan hidup kita yang lama, dan bersedia dibaharui setiap saat untuk berjalan di jalan yang baru. Jalan di mana kita dapat berjumpa dengan Allah, yaitu jalan yang menuju kepada kehidupan dan keselamatan yang kekal. Selamat merayakan hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita merespon renungan firman Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 464, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Hendaklah masing-masing berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, telah
Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih telah kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, marilah kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilaksanakan oleh gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus yang diteruskan oleh Rasul Paulus sebagaimana tertulis di dalam surat pertama Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat 26. Pertama Korintus 11 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-26 berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kutebus kepadamu, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengar dan simaklah arti dan makna perjamuan kudus dalam kehidupan beriman kita. Perjamuan kudus adalah peringatan dan perayaan atas karya Allah di dalam Yesus Kristus, dan sekaligus sebagai tanda dan meterai perjanjian perdamaian antara Allah dengan umat-Nya. Setiap orang Kristen menerima karunia keselamatan melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, dan cawan mengingatkan kematiannya. Pelayanan sakramen perjamuan kudus ini sendiri mengingatkan kepada kita atas kebangkitannya, serta kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Melalui perjamuan kudus, Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah jemaatnya, supaya persekutuan kita semakin teguh, sebagaimana firman-Nya di dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Oleh sebab itu, setiap kali kita makan roti dan minum anggur perjamuan, maka persekutuan kita dengan Tuhan semakin teguh dan diperbaharui, dan juga persekutuan dengan sesama saudara seiman akan semakin terwujud, seperti tertulis dalam surat Efesus pasal 4 ayat 5 dan 6. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua, supaya genaplah firman Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 21.
supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Perjamuan kudus mengarahkan iman percaya kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita akan makan dan minum bersama dengan Tuhan dalam kerajaan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, agar kita beroleh berkat dan penghiburan dalam sakramen perjamuan kudus ini, terlebih dahulu saya mengajak sidih jemaat untuk memeriksa dan meneliti diri kita masing-masing. Apakah kita sudah siap menerima sakramen perjamuan kudus ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus? Setiap orang yang mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus, hendaklah mereka sungguh-sungguh sadar akan dosa-dosanya dan mau bertobat serta menyesali kesalahannya di hadapan Tuhan Allah kita. Setiap orang yang mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus hendaklah menghayati dan percaya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati karena menanggung dan menebus dosa manusia. Kepada setiap orang yang mengaku dan berjanji melakukan pertobatan, Tuhan menerima mereka di dalam meja perjamuannya. Tapi bagi orang yang telah menjadi batu sandungan dan mengeraskan hatinya, sebaiknya tidak turut mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Selanjutnya saudara-saudara, firman Tuhan di dalam surat pertama Korintus 10 ayat 21 berkata, "Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat." Perkataan ini disampaikan kepada saudara-saudara bukan bermaksud supaya saudara takut untuk datang dan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus tidak memanggil orang sempurna, melainkan orang-orang berdosa, orang yang mau bertobat dan bersedia mengaku kesalahan dan ketidaklayakannya, orang yang menyesal akan dosa-dosanya, orang yang letih lesu dan berbeban berat akibat dosa-dosanya. Orang-orang yang seperti itulah yang dipanggil Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini, sepatutnya lah kita juga harus berdamai sebagaimana dikehendaki oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, berdamailah dengan sesama. Jemaat, kita bersalaman dengan samping kiri kanan kita sambil mengucapkan damai sejahtera memenuhi persekutuan kita. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 358 pada baitnya yang pertama dan yang kedua. Tuhan
Saat jemaat Tuhan, kita berdoa untuk pelayanan sakramen perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mati di atas tiang kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami umat-Mu Tuhan, datang di hadapan kekudusan-Mu, bersyukur di hari raya Jumat Agung ini atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, pengorbanan-Mu yang sempurna, yang memulihkan kami dari dosa-dosa kami, mengampuni dan menyucikan kami, dan membawa kami kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Setelah kami merenungkan firman-Mu, menghayati pengorbanan-Mu bagi kami, Tuhan, saatnya kami akan makan dan minum dalam sakramen perjamuan kudus ini. Di dalam kami terus menghayati pengorbanan Tuhan bagi kami, di mana roti dan anggur ini adalah lambang pengorbanan tubuh dan darah-Mu yang telah dikorbankan dan dicurahkan di atas tiang kayu salib. Kami mohon sekali lagi ya Bapa, ampunilah kami, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami umat-Mu untuk menerima roti dan anggur perjamuan ini, menerima anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kami, pengorbanan Tuhan bagi kami, penebusan yang sempurna atas dosa-dosa kami, tidak dapat kami balas dengan apapun yang kami miliki di dunia ini. Kiranya ketika kami makan dan minum dari roti dan anggur perjamuan ini, hati kami senantiasa memandang kepada Tuhan. Iman kami semakin dikuatkan dan diteguhkan bahwa kami adalah anak-anak tebusan-Mu yang boleh dilayakkan menjadi ahli waris kerajaan. Terima kasih Bapa. Biarlah dengan iman yang sungguh dan ungkapan syukur yang sungguh, umat-Mu boleh makan dan minum dalam sakramen perjamuan kudus ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui sakramen perjamuan kudus ini, Tuhan berkenan memanggil kita untuk dibaharui, disegarkan dan dikuatkan, sehingga kita mampu memenuhi tugas dan panggilan kita bersama, yaitu bersaksi serta menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam dunia ini dan di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah, karena segala sesuatu
tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini melambangkan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan diremukkan sebagai korban penebusan yang sempurna atas dosa-dosa kita. Ambillah ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi pendamaian sempurna antara Allah dengan kita. Makanlah dengan penuh syukur. Anggur yang dituangkan dan tertumpah ini melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tertumpah dan terbujur di atas tiang kayu salib. Ambillah ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan menjadi pendamaian sempurna antara Allah dengan kita. Minumlah dengan penuh syukur. Marilah jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita akhiri sakramen perjamuan kudus ini dengan mengingat dan berpegang pada firman Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam surat Roma pasal 6 ayat 22 dan 23. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Jemaat sambut perjamuan kudus ini
dengan nyanyian Kidung Jemaat 34, baitnya yang pertama dan keempat, sambil memberikan persembahan syukur perjamuan. Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, tusahkan dosamu yang keji, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Mari semua salibnya, jiwa dalam serahkanlah, untuk dibasuh di darahnya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Mari kita menyampaikan doa syukur dan syafaat kita. Marilah dengan hati dan pikiran yang sungguh terarah kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah kasih setia-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Jika kami boleh kembali mengingat kematian Tuhan Yesus di hari Jumat Agung ini. Ketika kami boleh kembali mengingat rayakan pengorbanan-Mu ya Tuhan untuk keampunan dosa kami, yang Engkau lakukan semata-mata karena kasih-Mu yang begitu besar, supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, karena kami tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri, tapi hanya oleh karena anugerah Tuhan, kasih dan rahmat Tuhan, sehingga kami beroleh penebusan, pengampunan dosa, keselamatan dan jaminan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Di hari Jumat Agung ini, kami terus menaikkan syukur hati kami kepada-Mu. Kami terus memohon ya Tuhan, biarlah firman kebenaran-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah kami renungkan, begitu juga firman yang telah menjadi nyata melalui sakramen perjamuan kudus, roti dan anggur yang nampak, yang menjadi simbol pengorbanan tubuh dan darah Kristus bagi kami. Firman yang kelihatan ini, biarlah terus menolong kami untuk selalu mau hidup di dalam jalan yang baik, jalan yang Tuhan telah berikan untuk kami melalui pengorbanan Putra Tunggal. Kami mau hidup di dalam pertobatan, ketaatan yang sungguh. Kami mau meninggalkan segala dosa-dosa kami, segala hal yang kami tahu tidak berkenan kepada
memuliakan Tuhan, melakukan kebenaran firman-Mu dari hari ke hari, sehingga pengorbanan Kristus bagi kami tidak pernah sia-sia, tetapi sungguh kami mau mensyukurinya dengan hidup di dalam ketaatan kepada firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi semua umat-Mu yang boleh merayakan sakramen perjamuan kudus dan merayakan hari Jumat Agung ini. Tuhan memberkati semua umat-Mu dalam perayaan di hari ini, dalam peringatan Jumat Agung di hari ini Tuhan. Biarlah sama seperti pemungut cukai yang berdosa menyadari dirinya berdosa, merendahkan dirinya di dalam bait-Mu yang kudus, menyadari bahwa kami tidak layak jikalau bukan Tuhan. Maka sama seperti itu kami pun selalu merendahkan diri. Sesungguhnya kami ini orang berdosa, tetapi Tuhan Engkau mengampuni kami, sehingga kami bersyukur kepada-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus menolong umat-Mu di dalam perayaan peringatan hari ini, supaya peringatan ini boleh semakin meneguhkan iman percaya kami kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati bagi keampunan dosa-dosa kami. Tuhan memberkati semua gereja-gereja yang hari ini melaksanakan ibadah Jumat Agung, sekalipun melalui media online, ya Tuhan, melalui media digital ini Tuhan. Tapi kami percaya nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan, dan semua umat-Mu yang mengikuti dari rumah mereka masing-masing, mereka pun boleh mengikuti ibadah ini seturut dengan kehendak-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami. Berkati gereja-Mu, persekutuan ekumenik umat Kristen dan anak indah ini Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga dalam jemaat ini, khususnya di dalam kami juga mempersiapkan diri memasuki perayaan Paskah. Kami juga terus boleh menghayati Paskah, hari kemenangan Tuhan bagi kami, hari kebangkitan Tuhan bagi kami. Kami juga boleh mempersiapkan diri dengan baik dan mensyukuri semua yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami melalui peristiwa iman Jumat Agung dan Paskah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kehidupan umat-Mu di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga keluarga masing-masing. Di dalam kami juga bersama-sama bergumul dengan situasi kondisi dunia dan negeri ini Tuhan, berhadapan dengan ancaman pandemi virus corona. Kami berdoa Tuhan Kau yang terus menjaga melindungi kami, semua umat-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berkati, lindungi supaya kami selalu boleh diberikan kekuatan kesehatan yang baik. Jauhkan kami dari segala virus sakit penyakit ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang memulihkan dunia ini, negeri ini, sehingga badai bencana global ini boleh berlalu ya Tuhan. Dan kami boleh beraktivitas kembali dalam kondisi seperti semula, dalam kondisi yang nyaman, aman, dalam situasi yang normal seperti biasa. Kami boleh kembali ke dalam lingkungan pekerjaan kami. Anak-anak kami boleh kembali bersekolah ya Tuhan. Aktivitas kami boleh berjalan sebagaimana biasa. Kami mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan, karena kami tidak mampu jikalau bukan Tuhan. Semuanya ini ada dalam kuasa dan kendali Engkau Tuhan.
ini Tuhan. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang mengalami duka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa Tuhan bagi para medis yang terus berjuang untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka, melayani setiap pasien yang telah tertular virus ini Tuhan. Berikan juga setiap petugas medis kekuatan, kesehatan, kesabaran ya Tuhan, untuk boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Di dalam pertolongan-Mu, mereka boleh melayani seturut dengan kehendak. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua pergumulan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Engkaulah kota benteng gunung batu kami, kubu pertahanan kami. Engkaulah gembala kami yang baik, penjaga kami yang tidak pernah terlelah. Engkaulah ya Tuhan yang akan menolong kami semua melewati badai ini ya Tuhan. Waktu Tuhan indah, semuanya kembali menjadi indah dalam waktu anugerah, dalam waktu rencana dan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan pemerintah kami, bangsa negara kami. Tuhan juga memberkati Bapak Presiden kami, jajaran kementerian, dan semua pemerintah di tingkat pusat dan daerah-daerah. Tuhan tolong beri mereka hikmat dan kekuatan, kemampuan untuk mengatasi bencana yang sementara terjadi. Tuhan tolong supaya mereka boleh sungguh-sungguh menjadi wakil Allah di tengah-tengah bangsa negara ini. Dan setiap hal yang mereka kerjakan, mereka lakukan, semuanya berdampak yang baik, memberikan jalan keluar dan solusi yang terbaik untuk kelangsungan hidup bangsa negara ini, masyarakat bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang tidak kami doakan. Kami serahkan semua pokok doa kami kepada-Mu ya Bapa. Dengar dan sambut doa kami. Kami mohon semuanya ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan dilandaskan firman-Nya yang terambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-14, berbunyi demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha. Kantong persembahan diadakan kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 84, baitnya yang pertama, Kuberikan bagimu tubuhku, darahku. Kuberikan bagimu tubuhku,
Kita berdoa. Dalam kebersamaan kami di rumah kami masing-masing, jemaat Gereja Paut Dasana Indah, pada kebaktian Jumat Agung pada hari ini, Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami telah merayakan perjamuan kudus bersama dengan saudara-saudara kami yang lain di dalam kebersamaan kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga sudah memberikan persembahan syukur kepadamu. Biarlah Tuhan akan memberkati setiap anggota jemaat yang sudah menyerahkan memberikan persembahan syukur ini. Biarlah persembahan syukur ini boleh kami pakai untuk melebarkan kerja-Mu di tempat ini. Berkati kami semuanya ya Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan kami masing-masing, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan lewat karya dan tugas kami di mana Tuhan tempatkan kami di dalamnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan doa ini. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah peringatan Jumat Agung ini dengan nyanyian kidung baru 83 pada baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Nun di bukit yang jauh.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada kita telah dianugerahkan waktu untuk menghayati, memperingati hari Raya Jumat Agung saat ini. Dan di dalamnya kita telah melaksanakan sakramen perjamuan kudus, mengingat rayakan pengorbanan Tuhan bagi kita. Firman Tuhan telah diberitakan, biarlah menjadi pegangan hidup kita, bahwa sebagai anak-anak tebusannya, kita diminta untuk senantiasa mensyukuri kasih Tuhan yang begitu besar, dan senantiasa mau hidup di jalan yang baru, jalan yang mempertemukan kita dengan Allah, yaitu jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dengan menjalani pertobatan dan hidup dalam ketaatan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
membuat